Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak tiang listrik di Merauke. Honor belum dibayar selama 2 bulan, ratusan nakes berunjuk rasa di RSUD Merauke. Jelang Natal, penjualan pernak-pernik Natal marak di Timika. Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik karena pada tahun tersebut akan digelar secara serentak pemilu legislatif, presiden, gubernur, dan bupati. TNI sebagai salah satu kekuatan politik memegang peranan penting di tahun politik yang berpotensi menimbulkan gejolak. Sebagai institusi netral, TNI diharapkan bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan berlangsung. Brigjen Reza Pahlevi dan Rem 174 Merauke mengatakan ia akan menindak tegas prajurit yang terjun ke politik dan ikut menjadi tim sukses salah satu pihak. Dia sudah kegiatan keluar untuk misalnya menjadi caleg, dia sudah selesai prosesnya. Ya, kalau yang sekarang kita nggak ada sampai saat ini, silakan bisa dibuktikan. Kita harus netral, ya, tidak berpihak. Kita adalah berpolitik, kita politik negara. Apa yang menjadikan keputusan politik negara yang nantinya ya terpilih misalnya, itu kita sudah harus ya, kita sesuaikan dengan politik negara, kita harus dukung. Kalau atau seandainya ada jenderal, seperti apa nanti ada sanksinya? Ya sanksinya yang jelas yang nanti sesuai dengan kita, ada aturan ketentuan kita yang dipedoman ya. Kalau sanksi yang sekarang sampai saat ini karena memang kita tidak ada bukti ya belum kita berikan sanksi. Yang jelas kalau ada sanksi pasti yang seberat-beratnya karena memang kita harus netral. Dan Rem mengingatkan prajurit agar aktif berpegang pada aturan yang berlaku dan hanya bertugas menciptakan keamanan dan membackup kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Apel gabungan kesiapsiagaan latihan penanggulangan bencana alam belum lama digelar di lapangan Trisila, Lantamal 10, Jayapura, Kota Jayapura. Apel gabungan merupakan uji kemampuan dan keterampilan sebagai standar operasional prosedur atau SOP bersama dalam menanggulangi bencana. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigadir Jenderal Marinir Ferianto Marpaung berharap dengan adanya pembekalan dan gladi resik ini, penanggulangan bencana alam akan terorganisasi dengan baik, optimal, dan efektif. Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya integrasi yang kuat ya antara stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan bencana ya. Melalui kegiatan ini stakeholder yang terlibat ini kita saling kenal ini. Di sini ada juga bagian komunikasi, teman-teman dari RAPI, dari OLARI, kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi ya, kemudian teman-teman dari Polresta Jayapura, dari Polairut, kemudian dari Kodam 17, termasuk juga dari Basarnas, kemudian teman-teman dari PDAM ya, semuanya kita berkolaborasi ya. Kita saling dari kegiatan ini kita saling kenal dan tercipta komunikasi, koordinasi. Harapan kita apel gelar ini kita laksanakan secara periodik setiap 3 bulan ya. Ini merupakan salah satu tindakan mitigasi ya, mitigasi kita bagaimana kesiapan kita ya, kesiapan kita baik material, personil, kemudian peralatan komunikasi dan sarana prasarana yang lain. Dalam apel gabungan juga digelar latihan penanggulangan bencana alam agar peserta bisa menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik. Semua stakeholder pasti mempunyai SOP protap berkaitan dengan penanganan bencana. Nah, oleh sebab itu hari ini kita ada di tempat ini untuk melakukan gelar apel kesiapsiagaan kita. Kita tahu bahwa Provinsi Papua 65% itu bencana hidrometeorologi, cuaca, iklim. Nah, oleh sebab itu kolaborasi, komunikasi, terus sinergitas antara semua stakeholder ini menjadi satu kekuatan untuk kita. Kegiatan ini
membawa makna seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Komandan Lantamal 10 bahwa ini harus dilakukan setiap periode. Nah ini supaya bagaimana? Artinya kita harus siap begitu. Kita harus siap selalu. Kalau kita tidak siap personilnya, bagaimana kita mau membantu korban? Nah ini yang perlu kita lihat secara bersama. Usai apel bersama, peserta melakukan simulasi penanganan bencana alam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.